kita semangat adik-adik yang di rumah. Kalau kakak-kakak di sini tanya, apa kabar semuanya? Jawabnya, sukacita luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Ayo, kakak mau tanya, apa kabar semuanya adik-adik? Sukacita luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita semua senang atau tidak? Adik-adik di rumah senang atau tidak? Sukacita atau tidak? Ya, pastinya senang dan sukacita karena ada Yesus di hati kita. Nah, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Semua ambil sikap berdoa, adik-adik yang di rumah. Kunci tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada sore hari ini. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Tuhan memberkati adik-adik di rumah yang akan ibadah sekolah minggu. Tuhan beri mereka roh puji-pujian, roh sukacita, sehingga mereka boleh senang, sukacita, memuji Tuhan. Kami berdoa ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita mau senang-senang lewat pujian ini. Ayo, ikuti kakak-kakak di sini ya gerakannya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ayo yang semangat memuji Tuhan. La 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 la. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Aku anak raja, ayo. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Angkat tangan, ayo. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan, saat ini kita sudah menyanyikan pujian tadi mengatakan bahwa aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Siapa di sini mau jadi anak raja? Ayo. Nah, raja itu siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Raja itu Tuhan Yesus. Jadi kita senang karena kita jadi anak raja. Hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, siapa yang senang kalau dengar cerita firman Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Nah, kalau dengar firman Tuhan, ada persyaratannya adik-adik di rumah ya. Karena kakak-kakak sekolah minggu di sini tidak bisa lihat. Jadi kalau dengar cerita firman Tuhan, persyaratannya tidak boleh tidur, tidak boleh ganggu teman. Nah, tidak boleh apa lagi kakak-kakak? Boleh ribut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh Main HP. main HP. Tidak boleh makan. Nah, karena kita harus menghargai, kita harus menghormati raja kita, karena kita adalah anak raja, yaitu Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus marah loh kalau adik-adik sekolah minggu, walaupun kakak-kakak tidak lihat, tetapi Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus melihat adik-adik sekolah minggu siapa yang hanya bermain game ketika dengar cerita firman Tuhan. Nah, ayo sekarang kita mau puji Tuhan. Katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu dan di rencanamu. Ayo kita ambil sikap menyembah. Kita nyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan pujian ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tanganmu, ku di tanganmu, amin. Ku di hatimu Tuhan, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ketika berdoa, nanti mohon Karya akan berdoa untuk cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari kita kunci tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami ada di tangan-Mu, kami ada di rencanamu, kami ada di pikiran-Mu ya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan baik bagi kami. Dan saat ini kami buka hati kami Tuhan. Kami mau dengar cerita firman Tuhan. Urapi guru kami, urapi kami anak-anak sekolah minggu, biar kami tumbuh menjadi anak sekolah minggu yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan
Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita bertemu kembali dalam sekolah minggu. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang akan kakak bawakan adalah sebuah kisah di mana ada seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Gideon. Siapa sih Gideon? Ada yang kenal nggak? Di rumah ada yang kenal atau tidak? Gideon itu siapa? Gideon adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel ya dari serangan setiap musuh-musuh dan penindasan setiap bangsa-bangsa yang lain terhadap bangsa Israel. Nah, kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan. Siapa sih Gideon? Ya, dalam firman Tuhan Hakim-Hakim 11 ya, Hakim-Hakim 6 ayat 11. Hakim-Hakim 6 ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bagi orang siapa? Orang Midian. Nah, ternyata mereka orang Israel saat itu diserang terus oleh orang Midian. Ya, dijajah oleh orang Midian. Kalau kita dulu pernah dijajah oleh negara Belanda. Berapa? 350 tahun. Nah, bagaimana rasanya dijajah? Tidak enak. Ya, tidak enak kalau rasanya dijajah. Kalau rasanya dijajah itu ditindas. Ya, demikian juga yang terjadi oleh orang-orang Israel, di mana orang-orang Midian selalu menjajah mereka. Nah, kenapa Gideon kemudian mengirik dikatakan gandum dalam tempat pemerasan anggur? Kenapa tidak di tempat yang biasa-biasa saja? Kenapa harus di tempat pemerasan anggur? Ya, karena di situ dibilang apa? Dibilang agar tersembunyi bagi orang Midian. Supaya orang Midian tidak melihat bahwa orang Israel atau Gideon ini mengirik gandum. Kemudian apa? Kemudian mereka mengambil gandumnya, mengambil hasil panennya. Orang Israel saat itu ditindas oleh orang Midian. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Dengar adik-adik, firman Tuhan dari malaikat Tuhan kepada Gideon. Ayat 12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Siapa? Pahlawan yang gagah berani. Ya, siapakah dia? Gideon. Malaikat Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu apa jawab Gideon kepada malaikat Tuhan? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Yang dikatakan oleh Gideon adalah menggerutu. Bilang, bukankah Tuhan itu dahsyat? Nah, sekarang kok kami diserahkan kepada orang Midian? Bukankah Tuhan yang mengeluarkan kami dari Mesir? Nah, sekarang kok kami ditindas oleh orang Midian, dicengkeram oleh orang Midian? Nah, apa yang dikatakan selanjutnya? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Nah, Tuhan jawab begini. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel
dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus kamu? Sekali lagi Gideon berkata, pesimis, merasa rendah diri, merasa tidak mampu. Dia bilang begini ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya atau kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kata Gideon ya, kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tetapi firman Tuhan dikatakan, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah adik-adik, dalam cerita ini, kalau kita lihat bahwa ternyata orang Midian pada saat itu menyerang bangsa Israel dan menjajah bangsa Israel. Mereka menindas dan bertindak semena-mena bagi bangsa Israel. Nah Gideon disuruh untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi kenyataannya orang yang dipilih Tuhan yang namanya Gideon itu menjadi orang yang minder, orang yang rendah diri, orang yang tidak optimis di dalam hidupnya. Kenapa? Dia berkata, kan saya kaum saya kaum yang terkecil ya dari antara suku Manasye. Kemudian saya kan sesuatu yang orang yang paling muda dari kaum itu lagi. Jadi dia dari yang terkecil, mengecil, dan terpencil. Nah itu, ya sudah mengecil dia bilang, saya kan yang terkecil, ya. Kemudian dikecilkan lagi, kemudian ya terpencil, ya terpencil susah dijangkau. Dia mengakui bahwa dirinya itu sesuatu orang yang tidak bisa, orang yang tidak mampu. Nah adik-adik di rumah, kalau ada yang dalam hatimu, atau kalau ada ya yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah merasa kecil hati, merasa minder, buang itu semua. Karena Tuhan mau berkata kepada adik-adik, hai pahlawan yang gagah berani, hai pahlawan yang gagah berani, kamu akan mengalahkan orang Midian, ya, kamu akan mengalahkan setiap tantanganmu. Gideon bisa mengalahkan orang Midian dengan jumlah 300 orang saja. Orang Midian itu banyak. Ya, pada ending cerita ini, Gideon mengalahkan orang Midian dan mengusir orang Midian, membebaskan bangsa Israel. Padahal dia orang yang paling kecil. Dikatakan kaum yang paling kecil, orang yang paling muda. Adik-adik mungkin yang paling muda. Adik-adik umurnya berapa sekarang? Ada yang mungkin 5 tahun, ada yang 6 tahun, atau masih ada yang 4 tahun ya, ada yang 12 ya, ada yang 11, ada yang 10. Kalian adalah pahlawan yang gagah berani. Kecamkan perkataan kakak bahwa kalian adalah pahlawan yang gagah berani. Bukan hanya kakak yang bilang, tetapi firman Tuhan. Oleh karena itu, pegang janji firman Tuhan. Sebut kalian, saya adalah pahlawan gagah berani. Saya bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Amin ya. Amin. Oleh karena itu, percayakan terus kehidupanmu kepada Tuhan. Terus berdoa, terus baca firman, ya, terus bergantung kehidupanmu sama Tuhan. Jangan nanti kalau baca firman Tuhan nanti disuruh mama, ya. Tetap baca firman Tuhan, ya. Kalau yang belum bisa baca nanti tolong diajarkan sama orang tua, ya. Mama tolong ajarkan saya dong, atau bacakan saya dong firman Tuhan, ya. Biar saya senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, dan saya menjadi anak yang berhasil dan sukses. Sama seperti Gideon yang walaupun kecil dikatakan dia paling muda, tapi Tuhan memanggil dia pahlawan yang gagah berani. Amin kebenaran firman Tuhan. Jadilah pahlawan yang gagah berani. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami, karena Engkau begitu luar biasa menyertai dan menuntun kami sampai dengan saat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini berada di rumah yang mengikut live streaming. Tuhan kiranya memberkati di dalam nama Yesus. Segala masa depan mereka Tuhan ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kau buat kiranya masa depan mereka cerah bersama-sama dengan Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Kecerdasan, kepintaran Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Pertumbuhan yang baik-baik secara intelektual, emosional, dan ya Tuhan mentalnya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sehingga senantiasa menjadi anak yang unggul, menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain, menjadi anak-anak pahlawan yang gagah berani seperti Gideon. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam setiap hati kami dan kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berkati orang tua ya Tuhan dan setiap anak-anak sekolah minggu, papa mamanya Tuhan berkati, senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, senantiasa berikan damai sejahtera dalam membesarkan, merawat ya Tuhan anak-anak mereka. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka, menjadi panutan, menjadi teladan yang Tuhan di keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, segala usaha pekerjaan yang orang tua mereka Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Segala yang diperlukan, yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin adik-adik. Kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah selesai memuji puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri persekutuan kita. Dan jangan lupa nanti di minggu depan kita akan ketemu kembali di jam yang sama, di live streaming pastinya. Nanti kita akan ketemu bersama-sama di live streaming. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk